وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifitina azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam majelis ini baik secara offline maupun online. Ini itu membahas kitab Adabul Mufrad, ensiklopedia tentang akhlak. Ya, kita sebagai seorang yang beriman harusnya selalu bersemangat untuk mempelajari akhlak-akhlak Islam ini, karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan inama itu diutami makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lalu kita mengklaim cinta Rasul, itu rajin sholawatan, gitu kan? Tapi kita nggak tahu akhlak Rasul seperti apa, padahal Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka harusnya kita ya, introspeksi, jangan sampai kemudian kita hanya ya sibuk seremonial, ya, membuat ritual, bikin acara, ya kan? Bahkan mungkin nggak ada sumbernya dari Nabi SAW, ya, tapi terkait hal yang datang dari Nabi SAW kita malah nggak tahu atau kita malah nggak kenal, kita nggak paham karena nggak mau belajar, gitu kan? Dan insya Allah hari ini atau kondisi sekarang ini, ketika nanti Allah bertanya, kita mau cari udur kita nggak bisa, karena teknologi dengan segala macam modelnya itu ada. Ya, di YouTube ada, di mana-mana ada. Ya benar, kajian di mana-mana ada. Tapi pertanyaannya, kamu ngaji nggak di mana-mana? Mungkin itu jadi pertanyaannya. Kadang ada orang diberitahu sama setan untuk, nggak usah yang di sini, yang di sana aja gitu. Di sini enggak, di sana enggak gitu. Maka hari ini saya kasih tahu, udur sudah nggak ada, hampir-hampir nggak ada. Ya, kecuali mereka yang memang benar-benar nggak ketemu orang sejak lahir dari tengah hutan, ya itu mungkin ya. Tapi ketika kita hari ini megang HP gitu kan, dapat WiFi 24 jam gitu. Maka undur untuk kita, orang-orang model kayak kita ini, kita yang sekarang ini dapat akses internet, misalnya nyari kajian apapun dimanapun, itu insya Allah undur nggak ada. Maka menuntut ilmu itu fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang Islam, Muslim, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu maka ya kita harus bersemangat untuk selalu menuntut ilmu, jangan sampai kemudian kita mengabaikan hal ini, ya, nanti di akhirat kemudian kita ditanya dan kita kesusahan untuk jawab dan kita berusaha untuk nyari udur, padahal udur sudah nggak ada karena tadi itu teknologi ada, ya, pengajian di masjid udah pakai mikrofon, ya. Jadi kalau kita di rumah pun juga dengar gitu kan, ya. Maka nanti kalau udur bijal, itu udur karena kebodohan karena nggak paham, itu nggak berlaku gitu, kecuali kita sejak kecil tinggal di hutan nggak pernah ketemu orang gitu kan. Sinyal nggak ada, ya. Buru-buru sinyal pakaian aja nggak ada gitu. Nah itu mungkin masih masih dimungkinkan gitu orang-orang seperti itu undur. Tapi kalau kita orang-orang model kayak kita, insya Allah sudah nggak ada. Allah taala alam. Kita masuk di bab 619, yaitu bab idza aradallahu qabdun. Bab apabila Allah menghendaki al-qabd, abdun, qabdu abdin, mencabut nyawa seorang hamba. Biardin, pada satu tempat, pada satu bumi, pada satu lokasi. Ja'alallahu biha hajatan, maka dia akan dijadikan, Allah menjadikan untuknya kebutuhan untuk berada di situ. Ya, jika seseorang itu sudah ditetapkan matinya di atas gunung, ya, entah gimana ceritanya orang itu akan ke gunung. Kalau dia sudah ditetapkan mati di tengah laut, padahal dia orang gunung, entah gimana ceritanya dia akan ke pinggir laut atau ke tengah laut. Bagaimana ditetapkan kematiannya di situ. Ya. Hadisnya adalah an Abi Al-Malih, dari Abi Malih Al-Malih an rajulin min qaumihi, dari seorang laki-laki dari kaumnya. Wa kana lahu sahbata qala, dan dia punya teman. Dia berkata, qala Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, idza arada Allahu qabdu 'abdin, apabila Allah menghendaki dicabutnya nyawa seorang hamba bi ardin, pada satu bumi, ja'ala lahu biha hajatan, maka Allah akan jadikan dia butuh pada tempat itu.
Misal kamu ditetapkan mati di mana, Real Madrid sana, di Spanyol kan, entah gimana ceritanya tiba-tiba kamu ke sana. Nanti kamu mati di sana sesuai dengan yang Allah tetapkan. Oleh karena itu maka hendaknya kita minta selalu husnul khotimah. Jangan sampai kita mati di tempat-tempat kekafiran. Gitu. Ya, jangan sampai kita mati di gereja, jangan sampai kita mati di candi, jangan sampai kita mati di kuil-kuil, jangan sampai kita mati di tempat-tempat kemusyrikan. Ya, karena di mana tempat kita mati itu juga merupakan kondisi yang menjadi ciri kebaikan atau keburukan akhir dari hidup kita. Ya. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk berwisata ke tempat-tempat ibadah orang lain dan juga ke tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah. Tempat yang dilaknat oleh Allah itu ya tempat maksiat. Gitu. Ya, ketika kamu tahu gitu kan, satu pulau biasanya buat judi gitu kan, ya kita nggak usah ke sana gitu. Kecuali emang kita memang pengen mendakwai orang-orang sana. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya dan nggak ada keinginan untuk berdakwah, ya kita piknik nggak usah. Piknik ke Thailand gitu kan, lihat kuil-kuil orang agama lain ya nggak usah. Apalagi sempat ada viral tuh mbah-mbah udah tua gitu kan, mau ke Thailand hanya untuk merayakan ulang tahun, tapi di tempat restoran, judulnya restoran tempat makan, itu ada tarian-tarian laki-laki nggak pakai baju dan seterusnya gitu. Ya, maka hal seperti ini sebaiknya dihindari. Jangan sampai kemudian ya menurut kita itu cuma lucu-lucuan, akhirnya kita mati di situ. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.